Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nukta Indah Permatasari, F1A019144. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan asistensi pertama tugas besar struktur kayu. Di mana hasil asistensi pertama yaitu mengoreksi rumus gaya lintang untuk beban merata ataupun terpusat, sekalian juga mengoreksi satuannya. Nah, ini untuk rumus gaya lintang yaitu setengah Qx kali L, dan untuk satuannya yaitu kilogram. Selanjutnya, karena saya menggunakan gambar seperti ini, maka untuk momen inersianya rumusnya yaitu untuk Y seper 12 kali B kali H pangkat 3, untuk Wx yaitu seper 12 kali B pangkat 3 kali H. Dan untuk lendutan, untuk delta X beban mati tetap dibagi dengan Ix, dan untuk delta X beban hidup dibagi dengan Ix juga. Nah, untuk delta Y beban mati sama dibagi dengan IY, dan delta Y beban hidup dibagi dengan IY juga, sehingga hasil untuk delta lendutan yaitu 0,6867 cm kurang dari lendutan izin yaitu 1,33 cm, hingga terpenuhi. Selanjutnya itu untuk pembebanan kuda-kuda, di mana ada beban mati, yaitu yang pertama ada berat sendiri kuda-kuda. Untuk menghitung berat sendiri kuda-kuda digunakan rumus 0,5 kali berat sendiri semua batang kuda-kuda yang terletak pada satu titik atau simpul. Ini untuk data teknisnya, di mana untuk faktor koreksi yaitu 1,05. Selanjutnya untuk berat masing-masing bentang. Yang pertama untuk batang A1, rumusnya yaitu panjang batang A1 kali B kali D kali faktor koreksi kali kerapatan. Dimana untuk panjang batang A1 yaitu 1,353 kali 0,08 kali 0,12 kali 1,05 kali 574,856 yaitu 7,840 kg. Nah, untuk batang B1 rumusnya yaitu panjang batang B1 kali B kali D kali faktor koreksi kali kerapatan. Dimana untuk panjang batang B1 yaitu ini untuk B1 1,25 kali 0,08 kali 0,12 kali 1,05 kali 574,856, sehingga hasilnya 7,243 kg. Perhitungan selanjutnya ditabelkan setelah ini. Selanjutnya untuk berat sendiri kuda-kuda. Untuk simpul 1 rumusnya yaitu 0,5 kali berat batang A1 tambah berat batang B1, dimana kan pada simpul S1 ini ada A1 dan B1, sehingga itu ditambahkan, dimana tadi untuk berat batang A1 dan B1 sudah kita hitung sebelumnya, sehingga hasilnya 7,542 kg. Perhitungan selanjutnya ditabelkan. Nah, ini contoh lain untuk S2 misalnya, berarti yang kita tambahkan yaitu ada A1, A2, V1, dan D1. Selanjutnya untuk berat penutup atap, di mana untuk berat penutup atap ini berada di atas saja, yaitu ada simpul 1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, di mana S1 sama dengan S9, S2 sama dengan S8, S3, S4, S5, S6, S7 itu sama, karena A-nya yang sama. Nah, ini untuk rumus S1 yaitu 0,5 kali panjang batang A1 kali jarak kuda-kuda kali berat penutup atap. Dimana kan tadi pada S1 ini ada A1 saja.
berarti yang ditambahkan hanya yang dikalikan hanya A1 saja, sehingga hasilnya 27,06. Selanjutnya untuk S2 sama dengan S8, dimana S2 sama dengan S8, ada A1 sama A2, berarti ditambah kali jarak kuda-kuda kali berat penutup atap, sehingga hasilnya 52,66. Sama seperti sebelumnya untuk S3, S4, S5, S6, dan S7, sehingga hasilnya 51,2 kg. Yang ketiga untuk berat gording, rumusnya itu jarak antar kuda-kuda kali B kali D kali kerapatan, dimana jarak antar kuda-kuda itu 4 kali 0,08 kali 0,12 kali kerapatan, yaitu 574,856, sehingga hasilnya itu 22,074. Selanjutnya yang keempat yaitu beban sambungan. Pada S1 rumusnya itu 0,15 kali berat beban kuda-kuda S1, dimana tadi berat beban kuda-kuda S1 sudah dihitung. Ini itu 7,542 kg dikali 0,15, yaitu 1,13 kg. Perhitungan selanjutnya ditampilkan. Nah, yang kedua untuk beban angin, di mana tekanan angin yaitu 30 kg per meter kubik, angin tekan atau WT yaitu 2,0295 kg per meter, angin hisap atau WH yaitu min 16,236 kg per meter. Yang pertama untuk berat angin tekan, di mana untuk angin tekan ini ada pada S1 sampai S5, dan untuk angin hisap ada pada S5 sampai S9. Nah, untuk rumus S1 pada angin tekan yaitu 0,5 kali panjang batang A1 kali jarak kuda-kuda kali WT, dimana untuk panjang A1 tadi yaitu 1,353 dan jarak kuda-kuda yaitu 4, angin tekan yaitu 2,0295, sehingga hasilnya 5,492. Nah, berat angin tekan pada S2, karena di S2 ini ada A1 sama A2, jadi untuk panjang A1 A2 ditambah, ini 1,353 tambah 1,28 dikali jarak kuda-kuda dikali angin tekan 2,0295. Dan pada S3 dan S4 sama, sedangkan untuk S5, karena tadi untuk batang tekan angin tekan ada pada S1 sampai S5, berarti S5 yang kita gunakan hanya pada A4, hingga rumusnya itu 0,5 kali panjang batang A4 kali jarak kuda-kuda kali batang tekan, sehingga hasilnya 5,196 kg. Nah, untuk berat angin hisap sama caranya seperti angin tekan. Selanjutnya untuk beban hidup, di mana beban hidup itu ada pada S1 sampai S9 yaitu 100 kg diasumsikan. Nah, ini untuk tabel panjang batang kuda-kuda untuk batang atas, batang bawah, diagonal, dan panjang batang vertikal. Nah, ini untuk berat masing-masing bentang tadi sudah dihitung. Untuk A1, A2 sampai A7, A8, dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini tabel berat sendiri kuda-kuda. Tadi juga sudah dihitung sebelumnya, ada simpul 1 sampai simpul 16. Nah, di simpul 2 ini tadi ada A1, A2, V1, D1, 1 A2, V1. S3 ada A2, A3, V2, D2, A2, A3, V2, D2, dan beratnya ini. Dan ini yang keempat ada pembebanan kuda-kuda, tabel pembebanan kuda-kuda, di mana untuk beban kuda-kuda tadi dimasukkan semuanya, berat penutup atap, berat gording, beban sambungan, dan berat plafon. Di sini saya tidak rencanakan tidak menggunakan plafon,
Dan untuk jumlah beban mati, jumlah dari beban kuda-kuda ditambah berat penutup atap ditambah berat gording ditambah beban sambungan. Nah, untuk beban hidup tadi untuk beban hidup sampai S9. Berarti ditabel sampai S9 yaitu 100 kg. Nah, untuk beban angin tekan sampai S5. Dan untuk angin hisap dari S5 sampai S9. Nah, ini untuk hasil SAP. Ini grafik SAP untuk beban mati. Ini beban hidup. Ini beban angin. Nah, ini untuk angin tekan dan ini untuk angin hisap. Nah, ini untuk axial force beban mati. Ini untuk axial force beban hidup. Ini untuk axial force angin. Ini untuk axial force 1,4 det. Ini untuk axial force 1,2 det ditambah 1,6 live. Ini untuk axial force 1,2 det tambah 1,6 L ditambah 0,8 wine. Nah, ini hasil dari SAP. Ada det, live, wine 1,4 D, 1,2 D tambah 1,6 L, 1,2 D tambah 1,6 L tambah 0,8 W untuk A1, A2 juga seperti itu dan seterusnya. Nah, ini saya sudah tabelkan untuk batang atas, untuk det, live, wine dan kombinasi, untuk batang bawah, untuk batang diagonal, dan untuk batang vertikal. Selanjutnya, ini ada kontrol gaya batang dengan metode titik simpul, di mana kontrol gaya batang yang disebabkan oleh beban hidup. Untuk rumus reaksi perletakan, yang pertama untuk reaksi perletakan yaitu RA sama dengan RB kali sigma beban hidup tiap simpul bagi 2, dimana tadi untuk beban hidup 100 dikali 9 yaitu 900 dibagi 2 yaitu 450. Yang kedua yaitu menghitung gaya batang pada simpul 1. Nah, ini untuk simpul 1 ada A1 dan B1, dimana untuk rumus vertikalnya yaitu ini ada RA ditambah A1 kali sin alfa dikurangi P1, dikurangi P1 karena P ini menekan, sehingga hasil untuk A1 ada perhitungan yaitu min 914,59. Untuk hasil SAP A1 min 914,59 sesuai. Nah, untuk rumus sigma H sama dengan 0, di horizontal ada B1 ditambah A1 cos alfa sama dengan 0. Tadi kan A1 sudah diketahui min 914,59 dikali cos alfa yaitu 22,5 derajat tambah B1, sehingga hasil B1 yaitu 844,97 atau batang tarik. Sedangkan untuk hasil SAP B1 844,97 sesuai. Nah, selanjutnya untuk simpul S16. Nah, di S16 ini ada B1, B2 dan V1, dimana untuk vertikalnya sama dengan 0, untuk hasil SAP-nya yang live sama dengan 0 sama. Nah, untuk rumus sigma horizontal ada B1 dan B2. Rumusnya yaitu min B1 ditambah B2. B1 kenapa min? Karena B1 panahnya ke kiri, sehingga didapatkan B2 yaitu 844,97 atau batang tarik. Untuk hasil SAP B2 844,97 sama.
Selanjutnya untuk simpul 2, di mana di simpul 2 ini ada A1, A2, V1, dan D1. Untuk rumusnya kita bikin persamaan. Untuk persamaan 1 yang vertikal, rumusnya yaitu A1 kali cos 67,5 derajat dikurangi D1 kali sin 22,5 derajat ditambah A2 kali sin 12,5 derajat ditambah V1 dikurangi P 100 kg, sehingga untuk persamaan 1 yaitu hasilnya A2 sin 12,5 derajat dikurangi D1 kali sin 22,5 derajat sama dengan min 250. Nah, untuk yang horizontal hasil persamaannya yaitu A2 cos 12,5 derajat ditambah D1 cos 22,5 derajat sama dengan min 844,97. Selanjutnya untuk persamaan 1 dan persamaan 2 dieliminasi sehingga mendapatkan hasil D1 sama dengan 106,68 atau batang tarik. Untuk hasil sub D1 106,68. Sama. Nah, setelah itu kita menggunakan persamaan kedua, di mana persamaan kedua yaitu A2 cos 12,5 derajat ditambah D1 cos 22,5 derajat sama dengan min 844,97. Dimana tadi kita masukkan D1-nya berapa sehingga didapatkan nilai A2 yaitu min 966,44 atau batang tekan. Dimana untuk hasil sub A2 yaitu min 966,44. Nah, sesuai. Sekian penjelasan dari saya untuk asistensi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.